Sebenarnya gue nggak dikagetkan oleh kasus korupsi timah, tapi gue lebih kaget kasus korupsi timah yang melakukannya itu adalah Harvey Mois atau suaminya si Sandra Dewi. Karena suami Sandra Dewi ini adalah salah satu lelaki idaman wanita-wanita di Indonesia karena selain dia ganteng, dia juga kaya dan penyayang istri. Pokoknya family man banget lah, tapi disayangkan sekali dia terjerat kasus korupsi 271 triliun di PT Timah di Bangka Belitung. Sebenarnya ini adalah alasan kenapa yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Karena Indonesia itu adalah negara kaya guys. Indonesia itu penghasil timah, nikel, batu bara, emas, salah satu terbesar di dunia. Dan kenapa rakyat kita tuh bisa miskin? Ya karena kasus-kasus seperti ini. Karena kasus dari oknum-oknum yang mementingkan diri sendiri dan kepentingan pribadi. Dan gue rasa ini bukan cuma di Bangka Belitung aja ya. Karena kalau diselidikin pasti masih banyak lagi kayak seperti di Kalimantan ataupun di Papua. Gue harap kasus ini semoga cepat tuntas dan ditemukan lagi oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini karena ini bukan merupakan kasus yang kecil. Kita apresiasikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berani dan mau menyelidiki kasus ini karena menurut gue ini adalah kasus yang besar dan pastinya oknum-oknum yang terlibat bukan oknum-oknum ecek-ecek guys. Semoga kedepannya di Indonesia ini kasus-kasus seperti ini lebih banyak terungkap karena ini adalah kasus-kasus yang merugikan negara. Berita semalam yang bikin hati seluruh wanita dan ibu-ibu di Indonesia ketika HM dijadikan tersangka korupsi itu bikin gue jadi belajar banget. Dulu tuh aku suka mikir enak ya kok bisa keluarga lain kayak crazy rich banget. Kayak mereka punya lifestyle yang elegan, happy, apapun yang mereka mau tuh bisa mereka penuhi. Dulu aku pengen jadi orang yang kayak gitu, tapi setelah aku mempelajari, ternyata nggak semua orang kaya itu bahagia. Semua orang mau kaya ataupun miskin, mereka tuh punya masalahnya masing-masing. Yang kita lihat tuh cuma sebatas yang di depan dan di sosial media. Dan namanya rumput tetangga tuh bakal selalu kelihatan lebih hijau. Padahal kalau kita lihat lagi kehidupan kita sendiri, sebenarnya hidup gue fine-fine aja ya. Gue cukup-cukup aja, bersyukur aja walaupun gue nggak punya jet pribadi, nggak punya rumah yang kayak istana mewah. Tapi gue tetap bahagia dengan apa yang gue milikin. Dan aku bersyukur banget punya keluarga yang selalu suportif. Aku sering cerita ke papi, misalnya aku lagi capek cari uang, gimana ya pi bisa jadi kaya kayak orang lain. Dan papiku selalu bilang kayak gini, jangan nge-compare diri kamu sama orang lain. Apalagi anak konglomerat yang pasti kamu gak bakal bisa ngalahin kekayaannya sama mereka karena mereka dari lahir udah kaya. Tapi kamu lihat ke kehidupan kamu dan sekeliling kamu aja, syukurin dengan apa yang kamu punya. Karena bisa jadi kamu terlalu terbutakan sama kehidupan orang lain yang kelihatannya indah. Padahal sebenarnya kehidupan kita sendiri tuh juga indah. Lebih baik kamu hidup cukup tapi bahagia daripada kaya raya tapi nggak tenang. Kalau menurut kalian gimana? Dari kasusnya suami Sandra Dewi yang korupsi 271 triliun. Ya, kenapa? Triliun loh ini, bukan miliar. Ini menyadarkan gue bahwa selama ini bukan gue yang kurang kerja keras, tapi emang guenya aja yang kurang berani buat maling. Jadi sukses di usia muda dengan cara yang halal, menurut gue itu gak semudah itu. Gue yang udah jalanin nih gak segampang itu. Di usia yang masih sangat muda udah bisa jadi crazy rich. Kebayang gak sih kalau 271 triliun itu dibagi oleh seluruh rakyat Indonesia dan satu orang itu masih kebagian hampir 1 juta, dan ini dinikmati oleh Sandra Dewi dan keluarganya guys. Kebayang gak sih itu duit sebanyak itu? Itu mereka gimana cara pakainya? Jadi selama ini tuh skincare-nya Sandra Dewi, glamornya Sandra Dewi, dari korupsi, mobilnya Sandra Dewi, jet pribadinya Sandra Dewi, itu sebenarnya duit kita guys. Kebayang gak sih itu sebenarnya duit kita? Berarti bener ya Indonesia tuh sebenarnya kaya, cuma memang dikorupsi aja. Tanpa kerja sebenarnya kita kaya. 20 juta per orang. Sandra Dewi, sebulan. Sandra Dewi, udah mendingan lo makan nasi padang 13.000 deh habis ini ya. Kita rakyat Indonesia nih gak ikhlas beneran. 271 triliun itu kayak udah bisa bikin ibu kota baru deh. KPK tolong ya. Kalau tiba-tiba gue dengar ini tersangka-tersangkanya dianggap tidak bersalah atau dihukum 1-2 tahun, gue ngamuk ya. Kita ngamuk ya warga Indonesia. Itu 271 triliun buat orang-orang miskin, kalau dibagiin itu orang miskinnya bisa beli rumah masing-masing loh. Atau kalau dikembangkan ke infrastruktur Indonesia, udah maju Indonesia. Ih, gue geram. Ini jujur aja aku ya kak ya, walaupun suaminya si
inisial Sandra Dewi itu ketangkap kasus timah, aku nggak ada kasihan-kasihannya gitu. Karena apapun itu, hidup dia itu mewah. Dia jadi ratu, jadi queen, jadi incest gitu kan. Dia bunting dihadiahi banyak berlian, gede-gede kali kak. Kalah gigi awak gedenya. Awak bunting cuma dikasih doa. Sehat-sehat ya sayang ya. Sehat-sehat ya sayang ya, jaga kesehatan. Itu aja, apa-apa doa. Dia tetap cantik, ya kan? Dia bisa balik ke dunia entertain. Ya kalaupun dia nggak balik kan banyak juga nih masih sisa-sisa kehidupan itu kan kak kan. Jangan marah kakak ya, bercandanya aku nih ya kak. Baru bangun tidur adik. Cakep-cakep baru bangun tidur ini kak. Masih banyak nih sisa-sisa simpanan itu juga, ya kan kak? Suami Sandra Dewi keciduk guys, katanya dia korupsi hasil pencucian uang mengenai timah dan sebagainya. Nah pertanyaannya, apakah Sandra Dewi nanti akan terkait dengan korupsi tersebut? Ada satu pakar hukum mengatakan bahwa bisa terjadi. Karena apa? Karena dia ikut menikmati hasil dari korupsi tersebut. Seperti itu. Kasihan juga ya. Tapi kan kita sebagai istri sebenarnya nih guys, harus tahu sumber dari mana pendapatan suami kita. Jadi jangan merasa bahwa kita diberikan uang yang banyak, lalu kenikmatan yang luar biasa, tapi kita pura-pura tidak tahu ya guys. Harusnya sebagai istri yang baik memang harus menanyakan, ini dari mana pak gitu loh. Sekarang lagi pengembangan usaha apa? Nah itu harus tahu. Kalau sampai terjadi misalkan penggelembungan uang yang tiba-tiba banyak dapatnya gitu ya, ya itu kita harus harus mengkonfirmasi lah kepada suami, mengingatkan dan sebagainya. Nah kalau dia sampai keciduk sekarang ini, yang akhirnya nanti akan terlibat dalam kasus korupsi tersebut, itu sih biasanya sih memang begitu. Anak, istri maupun saudara-saudara yang ikut menikmati pasti akan terkena. Itu istilahnya pelaku pasif gitulah, istilahnya seperti itu guys. Jadi hati-hati ya guys, kalau suami kita memberikan yang terlalu berlebihan terus tiba-tiba naik dengan dahsyatnya usahanya dia dan sebagainya, sebagai istri wajib menanyakan itu terhadap suami ya, supaya kita aman, sentosa dan saling mengingatkan terhadap suami. Gila. Gua rasa kalian udah pada tahu berita ini. Para Crazy Rich ketangkep gara-gara korupsi senilai 271 triliun. Kira-kira kalian pada tahu nggak kalau seandainya uang 271 triliun itu kalau di breakdown bisa buat apa aja? Dari perhitungan gue nih ya, 271 triliun. Andaikan ada orang yang nabung 1 miliar aja sehari, dia butuh waktu sekitar 742 tahun untuk dapat 271 triliun itu. Dan gue ambil kutipan dari Pak Mahfud MD nih ya. Andaikan mafia-mafia tambang itu tuh bisa dibasmi semua, rakyat Indonesia bisa dapat 30 juta per bulan. Itu dikasih ya, bukan dipinjemin. Uang itu juga bisa naikin gaji honorer guru nih ya, dari 3,6 juta jadi 5 juta per bulan. Dan uang senilai 271 triliun itu bisa dipakai untuk bansos sebanyak 1 M kepala keluarga kalau seandainya harga bansosnya itu 200 ribuan. Dan karena nih kita lagi puasa kan pada bukber ya, itu lo tahu bisa buat beli 130 miliar bakwan buat bukber. Gila ya. Makanya korupsi itu nggak jauh-jauh dari gaya hidup. Biasanya kaum hawa nih yang suka terinspirasi dari kisah-kisah orang lain di medsos atau dari kisah dongeng, dari kisah sinetron. Punya laki-laki idaman yang kaya, tajir melintir, ganteng, muda, sukses. Udah kayak Cinderella aja ya. Padahal Cinderella itu cuma ada di dongeng guys. Karena di kehidupan nyata, anak muda itu jarang banget ada yang kaya raya. Kecuali memang dia keturunan ya, atau dapat warisan. Jadi stoplah bermimpi untuk menjadi Cinderella di dunia nyata ya kaum hawa. Lu lihat lelaki, biasakan untuk tidak melihat dari kekayaannya terlebih dahulu. Coba lu lihat dari karakternya dulu, perilakunya, dan kebiasaan-kebiasaannya. Itulah kekayaan pria yang sebenarnya. Ketimbang dari harta-harta yang mungkin aja kita nggak tahu itu didapat dari mana. Kalau sampai kejadian kayak gini ke lo,